Pendidikan adalah satu hal yang dianggap kebutuhan primer bagi manusia. Karena dengan adanya pendidikan, maka dapat membantu seseorang dalam proses berpikir dan bertingkah laku di masyarakat. Saat ini, pendidikan di Indonesia sangat beragam, mulai dari yang berkaitan dengan bidang seni, kesehatan, bisnis, teknik, sampai dengan hukum. Pendidikan hukum adalah jenis bidang studi yang mempelajari tentang peraturan, sehingga wajar jika mereka yang menempuh pendidikan ini dianggap sebagai mahasiswa dan mahasiswi yang terbiasa untuk hidup tertib. Namun, pandangan yang berbeda tentang mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum seringkali menjadi bergunjingan. Kira-kira, seperti apa pandangan mereka? Dan benarkah demikian? Kali ini, Bonafit and Law telah mempersiapkan responden yang berujung di untuk eksekusinya lahan dan membuktikan gedung Fakultas pandangan Hukum mereka masyarakat yang tentang baru. mahasiswa dan Dalam mahasiswi orasinya, Fakultas mahasiswa Hukum. rela mati untuk membela Mari kita kampus simak. mereka. Mas. Nama saya Dewi Ayu. Nama aku Kevin Antoni. Nama saya Dwiki Jaya Kusuma. Nama aku Kodok Merayak. Nama saya Mario. Saya masih mahasiswa Fakultas Hukum semester 3. Saya alumni. Aku alumni. Saya alumni Fakultas Hukum Universitas Surabaya tahun 2012. Saya alumni dari Fakultas Hukum. Nyebut instansi ya. Perkenalkan, namaku Riko, usia 23 tahun, saya alumni dari Fakultas Hukum. Ya, nama saya Hans. Saya alumni Fakultas Hukum. Gitu doang. Mau apa lagi? Hukum terbaik. Oke. Pertanyaan pertama. Mahasiswa hukum lebih mengedepankan logika daripada rasa. Benar. Benar. Setuju sih. Benar, logika. Betul. Enggak, aku nggak setuju. Kita harus logis, berpikir jernih untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Karena sebenarnya hukum tuh produk dari logika sih. Soalnya kan kita melihat faktor-faktor yang ada di dalam suatu hal itulah. Jadi kita lebih mementingkan logika daripada perasaan. Kalau pakai perasaan sih nanti bakalan subjektif lah. Tergantung. Kadang ada saatnya mahasiswa Fakultas Hukum lebih mengedepankan logika daripada rasa. Namun ada suatu kondisi tertentu di mana rasa juga ternyata tidak boleh ditafikkan gitu. Kita harus melihat rasa untuk mencapai sebuah logika. Yang mengedepankan logika itu akas menikah. Logika dan rasa itu berjalan seiringan. Menyimpulkan sesuatu itu harus berdasarkan logika daripada emosi. Tapi apakah logika harus mengesampingkan rasa? Tentu tidak. Karena logika itu berangkat dari hati nurani. Karena keadilan kan juga perlu rasa juga. Mahasiswa hukum itu berandalan. Enggak setuju. Aku nggak setuju. Kayaknya enggak. Tidak benar. Enggak dong. Berandalan enggak. Mahasiswa hukum tuh classy. Mungkin bukan berandalan sih, lebih tepatnya berani. Suka berantem juga enggak. Mungkin karena mahasiswa Fakultas Hukum itu Berani baku hantam, Mas. bukan itu maksudnya. Berani untuk mengemukakan pendapat kayak gitu. Menyatakan pendapat, betul. Tapi apakah dicap sebagai berandalan kok itu namanya apa? Labeling ya kayak gitu. Jadi harus saya katakan enggak. Ya oknum lah ya mungkin ya. Dan mereka mengemukakan pendapatnya dengan lantang, dengan serius. Mungkin itu yang menjadikan mereka kayak dianggap berandalan, dianggap kayak gitu juga. Saya meyakini bahwasannya mahasiswa fakultas hukum itu memiliki akhlak yang kayaknya setiap fakultas Pak, ada sisi berandalnya juga. Apakah mahasiswa hukum itu fuckboy? Kembali mas.
seger banget. Jika kalian berpikir ini minuman yang biasa, berboba, bersusu, berkalori, kalian salah. Ini adalah Goti. Goti merupakan minuman yang dibuat dengan penuh dedikasi dan cinta. Minuman ini bisa kalian nikmati bersama dengan keluarga, teman, kekasih, guru, bahkan peliharaan Anda. Perpaduan antara rasa yang nikmat dan segar dalam setiap tegukannya bahkan bisa menimbulkan perpecahan dalam keluarga, pertemanan, dan kisah asmara karena saling berebut untuk merasakannya. Tapi tenang, dengan banyaknya varian yang tersedia, kalian bisa saling berbagi rasa dan kenangan bersama Goti. Goti, rasakan sendiri. Kalau buat fuckboy sih belum tentu sih. Jujur mas. Fanboy? Rasanya enggak sih, enggak. Enggak benar. Ya sama kayak tadi, apa bedanya berandalan sama fuckboy? Enggak setuju. Enggak ada hubungannya. Saya softboy, Mas. Mungkin lebih tepatnya oportunis. Kalau itu sih rasanya semua kali ya, nggak cuma fakultas hukum aja. Fuckboy itu kembali ke orangnya masing-masing. Soalnya kalau buat fuckboy itu kan semua fakultas juga bisa, nggak cuma fakultas hukum aja. Gitu. Banyak juga yang disakiti juga banyak loh mas. Mahasiswa hukum hafal undang-undang. Tidak. Hafal undang-undang belum tentu juga. Enggak sih. Tidak benar. Sebagian. Lebih tepatnya kalau mau ditanya seperti ini, tidak selalu. Ya enggak lah. Bisa pecah kepalamu ya. Soalnya undang-undang ada banyak banget. Masa kita bisa hafal sedemikian rupa per pasal itu bagaimana? Ya karena tidak semua harus dihafalkan. Harusnya dipahami ya, bukan dihafal ya. Karena metodenya salah kalau sampai kita harus hafalin undang-undang yang banyak banget. Ya enggak lah, sekarang pengacara-pengacara terkenal aja ke sidang aja kadang bawa buku, ya kan? Nggak semua peraturan perundang-undangan kita tuh harus diwajibkan untuk hafal semuanya. Nggak, itu persepsi yang salah banget. Kalau kita menghafal, kita tidak mengerti maksud filosofis dibentuknya sebuah undang-undang. Tapi kalau kita mengerti, membaca, baik dari naskah komprehensifnya atau sampai semangat dibuat undang-undangnya, itu saya rasa jauh lebih penting ketimbang dihafal. Betul atau tidak? Mahasiswa fakultas hukum sangat menyukai yang namanya perdebatan. Tentu. Benar sekali. Belum tentu juga. Oh, sangat. Iya, aku setuju. Berdebat dengan orang tua, apakah termasuk mas? Ada juga anak fakultas hukum cuma dia lihat orang debat itu dia cuma mengamati dulu. Mungkin lebih ke mempertahankan prinsip ya. Pertikaian, pertengkaran. Ada yang di balik layar gitu biasanya. Ya, karena emang dasarnya mahasiswa fakultas hukum tuh disuruh untuk menyampaikan pendapatnya, ya kan. Mereka mendapatkan uang dari berbicara, berargumentasi. Terbiasa untuk berani untuk bilang, Apa itu damai? Nggak kenal gitu. aku nggak setuju nih sama kamu karena bla bla bla. Berdebat di sini bukan hanya dari verbal, tapi kan bisa berkomunikasi dari sebuah tulisan, legal opinion. Memantapkan argumentasi kita apa ya? Kita harus menang argumentasi kayak gitu. Apakah mahasiswa hukum sangat suka untuk unjuk rasa atau demonstrasi? Unjuk rasa. Nggak setuju. Kalau dibilang suka, itu belum tentu. Iya benar sekali, benar. Ekspresif mungkin lebih tepatnya ya. Kalau suka mungkin iya, kalau suka. Tapi dilarang. Nggak selalu mahasiswa fakultas hukum itu berunjuk rasa. Kita harus menyuarakan suara kita. Tapi apakah itu harus fakultas hukum? Menurutku sih enggak. Nah itu bukan hanya kewajiban dari mahasiswa fakultas hukum, tapi ya kewajiban dari masyarakat. Selama itu sesuai dengan isi hatinya, ya kenapa enggak? Kan mereka juga tidak dilarang seperti itu. Sesuai dengan kaidah hukum.
Gitu. Gimana? Oh, di dalam fakultas Mas ya? Ah itu nggak tahu ya itu ya. Fakultas mana ya?